نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, di sore hari ini alhamdulillah sejenak kita bisa bermajelis dalam rangka untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari dan memahami beberapa firman Allah Subhanahu wa taala dan juga sabda Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana di sore hari ini sedikit kami ingin membahas berkaitan dengan sebuah tema yang apabila kita pahami hal ini, maka kita pahami tentang konsep dalam memanfaatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Bapak dan Ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan kita. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah adalah zat yang menciptakan segala sesuatu. Dan kita adalah di antara ciptaan Allah Subhanahu wa taala dari sekian banyak makhluk-makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, yang kemudian atas hikmah Allah Subhanahu wa taala, atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah Subhanahu wa taala ciptakan hamba-hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak biarkan hamba-hambanya, namun Allah Subhanahu wa taala berikan rizki berupa semua hal yang kemudian bisa menopang kehidupan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan rizki inilah kemudian hewan bisa hidup. Mereka bisa minum, bisa makan, kemudian berkembang biak. Begitu pula dengan tumbuhan juga bisa hidup, tumbuh dari biji, kemudian besar-besar, kemudian berbunga, kemudian berbuah. Begitu pula manusia kemudian bisa hidup, di mana Allah Subhanahu wa taala karuniakan segala sesuatu yang menopang kehidupannya berupa minuman, makanan, kemudian udara untuk dia bernafas dan kenikmatan-kenikmatan lainnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan semua rezeki ini untuk kemudian menopang kehidupan hamba-hambanya. Dan Allah Subhanahu wa taala pun tidak biarkan hamba-hambanya, terutama jin dan manusia, kemudian hidup seenaknya sendiri tanpa ada aturan dan tanpa ada arahan. Karena makhluk yang bernama manusia ini sebagaimana namanya, yaitu al-insan ataupun an-nas, yang dikatakan oleh para ulama dinamakan an-nas adalah likathrati nisyanihi, karena banyak lupanya, banyak alfanya. Dan Nabi katakan kullu bani Adam khata', setiap anak keturunan Adam ini adalah banyak berbuat salah dan mudah untuk kemudian berbuat salah. Maka apabila manusia ini kemudian dibiarkan hidup dengan rizki Allah Subhanahu wa taala di dunia ini tanpa kemudian Allah arahkan dengan hidayahnya, maka mereka akan mendolimi diri sendiri dan juga akan mendolimi makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala kemudian turunkan syariatnya berupa hidayah Allah Subhanahu wa taala, berupa petunjuk Allah Subhanahu wa taala, berupa perintah dan larangan, sehingga manusia ini dan juga golongan jin bisa mendapatkan basirah, ilmu
sehingga dia mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, mana yang bisa mendatangkan makna manfaat duniawi dan ukhrawinya, dan mana yang bisa mendatangkan madarat duniawi dan ukhrawinya. Maka sesungguhnya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang jauh lebih besar daripada nikmat duniawi itu adalah nikmat hidayah berupa petunjuk Allah Subhanahu wa taala, berupa ilmu agama. Karena kalau seandainya tanpa ilmu agama, maka orang tidak akan mengenali kebenaran sejati, dan orang akan senantiasa berbuat zalim dalam keadaan dia tidak tahu bahwasanya itu adalah kezaliman, baik kezaliman untuk diri sendiri ataupun kezaliman untuk orang lain. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah merupakan sebuah hal yang tentunya harus kita pahami dan harus kita mengerti berkaitan dengan masalah bagaimanakah Allah Subhanahu wa taala ciptakan hambanya, kemudian dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala dan rahmat Allah Subhanahu wa taala setelah Allah ciptakan, maka Allah tidak biarkan makhluknya ini hidup seenaknya, tapi Allah berikan rizki, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan aturan. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala sampaikan di surat Adz-Dzariyat ayat 56. Yang ini kami kira kaum muslimin dan muslimah sekalian sering mendengar para ustadz, khatib, dan ulama menyampaikan ayat ini untuk mengingatkan kita tentang tujuan kenapa Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita. Maka di surat Adz-Dzariyat ayat 56 Allah Subhanahu wa taala sampaikan, "Wa ma khalaqtu," dan tidaklah aku ciptakan al-jinna, golongan jin, wal insa, dan golongan manusia, illa, kecuali liya'budun, supaya mereka beribadah kepadaku, supaya mereka menghamba kepadaku. Maka Allah Subhanahu wa taala sampaikan di sini yang Allah Subhanahu wa taala bebankan dengan beban syariat itu adalah dua golongan. Yang pertama adalah al-jin, golongan jin. Kemudian yang kedua adalah al-ins, golongan manusia. Dan alif lam yang melekat pada kata al-jin dan kata al-ins ini, apabila kaum muslimin dan muslimah sekalian ini pernah setidaknya pernah belajar bahasa Arab ataupun kaidah ilmu nahwu, ini ada alif lam yang namanya alif lam jinsiyah. Maka menunjukkan bahwasanya jin di sini maksudnya adalah jenis atau golongan jin, dan semua jin, entah jin laki-laki, jin perempuan, entah kemudian jin yang itu kuat ataupun jin yang lemah. Itu pula pada kata al-ins, alif lamnya di sini adalah alif lam jinsiyah. Maka bukan menunjukkan manusia tertentu, namun menunjukkan jenis manusia, yaitu golongan manusia dan semua manusia. Maka semua manusia dan juga semua jin ini Allah Subhanahu wa taala ciptakan dua golongan ini tidak lain untuk menghamba dan menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, harusnya kita merasa terpanggil dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini karena kita termasuk jenis manusia. Wa anta minal ins, dan Anda termasuk golongan manusia. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala sampaikan firman-Nya menyeru ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas, dan yang lainnya, dan Anda termasuk orang yang beriman dan Anda termasuk adalah manusia, maka harusnya kita menjadi terpanggil dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala serukan dalam firman-Nya.
Jangan sampai kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat tertentu menyeru manusia ataupun membicarakan tentang manusia dan juga mungkin secara khusus membicarakan tentang orang-orang yang beriman, kemudian seolah-olah kita mendengarnya dan masuk telinga kanan keluar telinga kiri tanpa ada perasaan merasa terpanggil dalam hati kita. Allah Subhanahu wa taala di surat Adz-Dzariyat 56 ini membicarakan dua golongan, di antaranya adalah golongan manusia dan Anda adalah termasuk manusia. Maka dakhilun fi hadhil ayat, Anda termasuk dalam ayat ini. Wa arafta, dan Anda ketahui annallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ma khalaqaka abathan, tidak menciptakan Anda abathan secara sia-sia. Cuma main-main saja, tidak. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah ciptakan Anda litakula wa tashraba faqat, supaya Anda di dunia ini cuma makan dan minum saja, tidak. Ta'isu fi hadhihi dunya wa tasrah wa tamrah, yang kemudian Anda hidup di dunia ini bergembira dan bersenang-senang serta berfoya-foya. Lam yakhluqka lihada, Allah tidak ciptakan Anda untuk hal ini. Khalaqaka Allah li'ibadati, Allah Subhanahu wa taala ciptakan Anda untuk mewujudkan penghambaan kepadanya, peribadahan kepadanya. Kaum muslimin dan muslimah sekalian, maka sebagaimana dikatakan oleh para ulama, di antara inti dari makna ibadah itu adalah adzullu, merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya kata Islam ini memiliki akar kata dalam bahasa Arab dari kata aslama yuslimu islaman, yang diantara maknanya adalah pemasrahan diri. Maka ketika seorang hamba ini menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dalam dirinya dia betul-betul menundukkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala serendah-rendahnya, dan juga memasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala sepasrah-pasrahnya. Maksudnya adalah terserah Allah mau memerintah saya apa, dan terserah Allah mau melarang saya apa, saya manut. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan kita memasrahkan diri dan menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila seseorang melakukan salah satu bentuk ibadah ataupun penghambaan, mungkin salat, mungkin haji, mungkin umrah, mungkin puasa, namun ketika dia melakukan ibadah ini kok tidak menghadirkan diri bahwasanya itu adalah bentuk penghambaannya kepada Allah, itu adalah bentuk penundukan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bentuk pemasrahan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak hadir perasaan-perasaan seperti ini, namun yang dia lakukan itu adalah semata-mata dia anggap sebagai rutinitas belaka, maka meskipun yang dia lakukan adalah ibadah, namun boleh jadi tidak bernilai ibadah dan penghambaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena nilai-nilai ibadah tidak terdapat dalam ibadah yang dia lakukan. Maka kenapa salat yang tidak khusyuk ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena tidak ada nilai ibadahnya. Tidak ada penundukan dirinya kepada Allah, tidak ada kehadiran hatinya kemudian menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, memahami makna yang ayat yang dia baca, memahami zikir yang dia baca.
dia lalai dari semua itu dan kemudian tidak ada makna penghambaan di situ, maka sholat yang tidak khusyuk tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan boleh jadi berstatus dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita di dunia ini untuk menghamba, merealisasikan penghambaan dengan sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kemudian supaya kita mengais rizki saja, bersenang-senang di dunia ini. Tidak demikian. Tapi ada tujuan besar dan hikmah besar Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita, yaitu menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma sakhkhara laka hadhil mawjudati. Adapun Allah Subhanahu wa taala menundukkan untuk Anda segala sesuatu yang ada ini, berupa hewan ternak, berupa tumbuhan, berupa air, berupa udara, dan berupa hal-hal yang lain. Allah tundukkan semuanya untuk manusia. Bahkan apabila kita pikirkan yang namanya sapi itu sama pemilik sapi, lebih besar sapinya. Tapi kok sapi manut saja, diseret pakai tali. Kebu sama pemilik kebunya, lebih besar kebunya, tapi manut saja pemiliknya nyeret pakai tali. Pawang gajah, pawang sama gajahnya, besar gajahnya, tapi manut sama pawangnya. Maka Allah Subhanahu wa taala tundukkan hal ini semua. Kenapa? Min ajli an tasta'ina biha ala ibadati. Dalam rangka supaya Anda menggunakan hal ini semua untuk kemudian mewujudkan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah judul kajian kita di sore hari ini adalah sekedar sarana. Maka segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dan segala sesuatu yang Allah tundukkan kepada kita itu adalah sekedar sarana, wasilah, cuma alat untuk kemudian kita bisa menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bisa bernafas, kita bisa makan, kita bisa minum, kemudian kita punya motor, kita punya mobil, kita punya rumah, kemudian kita punya istri, kita punya anak, kita punya orang tua, dan segala sesuatu yang kita miliki atas pemberian Allah Subhanahu wa taala itu semua adalah sarana untuk kemudian kita arahkan semuanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka motor yang Anda miliki, maka itu adalah sarana untuk kemudian menuju tempat-tempat yang Allah perintahkan kepada Anda untuk Anda datangi. Ke masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, ke majelis-majelis ilmu. Kemudian Anda gunakan untuk menolong orang lain dalam kebaikan, mengantarkan teman Anda ke stasiun, mengantarkan teman Anda, boncengkan teman Anda ke masjid, mengantarkan teman Anda, boncengkan teman Anda ikut kajian bersama-sama, mengantarkan istri Anda untuk kemudian ikut kajian, mengantarkan anak Anda kemudian sekolah di sekolah tahfidzul Quran. Maka fasilitas kendaraan yang Allah berikan kepada Anda tidak lain sebenarnya sekedar sarana supaya Anda maksimal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jenengan punya rumah, setidaknya tempat tinggal. Yang ngekos ya kos-kosan, yang ngontrak ya kontrakan. Alhamdulillah sudah punya rumah sendiri meskipun kecil, ya alhamdulillah. Maka rumah yang Allah berikan kepada Anda ataupun tempat tinggal yang Allah berikan kesempatan kepada Anda untuk tinggali, maka tidak lain kita harus sadari ini adalah sekedar sarana untuk kemudian Anda singgah di situ, kemudian Anda bisa kemudian maksimal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat singgah Anda. Sebagaimana yang kita ketahui, Nabi SAW pada umumnya melakukan sholat-sholat sunnah itu adalah di rumah beliau. Melakukan sholat qobliyah, sholat ba'diyah, sholat malam,
sholat witir, itu umumnya adalah beliau lakukan di rumah beliau ketika beliau tidak bersafar. Maka apabila kita tidak punya rumah atau setidaknya tidak ada tempat yang kita tinggali, maka kita tidak bisa maksimal melakukan sholat-sholat sunnah ini karena kita tidak punya tempat tinggal dan tidak punya tempat singgah. Selain memang betul kemudian rumah ini Allah berikan kepada kita untuk kemudian tempat kita bernaung dari panas, dari hujan, dan juga tempat untuk kemudian kita bisa kembali. Maka nikmat punya tempat tinggal itu nikmat yang luar biasa, yang perlu kemudian untuk kita syukuri dan kita gunakan untuk kemudian membawa kita maksimal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian teman-teman yang masih mahasiswa, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan untuk kuliah. Maka kuliah itu hakikatnya adalah sebuah sarana. Saya tanya, apakah cita-cita teman-teman itu kuliah? Kan bukan. Cita-cita ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi misalkan hakim, ada yang mau jadi wirausahawan dan yang lainnya. Itu cita-cita. Adapun kuliah, kalau jenengan jadikan kuliah ini sebagai tujuan utama, maka kuliahnya tidak akan lulus-lulus, akan jadi mahasiswa abadi. Jangan-jangan itu mahasiswa abadi cita-citanya kuliah. Maka kuliah ini adalah sekedar sarana, sebuah fase yang Anda harus alami, Anda harus tempuh untuk kemudian menggapai apa yang jadi tujuan utama Anda. Maka hendaknya itu tujuan kita kuliah. Maka kuliah ini adalah sebuah sarana di mana dengan kuliah ini yang pertama kita bisa niatkan untuk berbakti kepada kedua orang tua apabila orang tualah yang kemudian menyuruh kita untuk kuliah. Dan ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mungkin dengan kuliah Anda belajar ilmu-ilmu yang ini kemudian bermanfaat bagi kaum muslimin, yang kemudian Anda harapkan dengan ilmu tersebut Anda bisa kemudian membantu kaum muslimin. Yang dia suka teknik, maka dengan kuliahnya dia berusaha profesional di bidang teknik untuk kemudian membantu kaum muslimin dalam masalah bidang teknik ataupun yang lainnya. Yang dia suka dokter, maka dia jadi dokter dan berusaha jadi dokter profesional. Di antara niatan utamanya adalah untuk bermanfaat bagi kaum muslimin dengan ilmu yang dia pelajari dan dengan dia mendapatkan gelar dokter, dan seterusnya dan seterusnya. Maka kuliah ini adalah sekedar sarana untuk kemudian sebenarnya mengantarkan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan maksimal. Jadi jangan sampai kemudian apabila kita kuliah ini tujuannya adalah supaya kerja. Memang tidak dipungkiri kerja itu kita butuhkan. Namun jangan sampai kemudian ketika kuliah menjadikan niat kerja ini menjadi niat utama. Karena ketika Anda menjadikan kerja ini adalah niat utama, maka Allah Subhanahu wa taala akan sempitkan rizki Anda, karena Anda juga menyempitkan pemahaman rizki Anda sendiri. Karena yang namanya rizki Allah Subhanahu wa taala itu luas. Tidak hanya Allah berikan dari jalan jenengan dapat pekerjaan, namun dari jalan-jalan yang lain banyak. Maka niatkanlah ketika Anda kuliah adalah Anda ingin jadi profesional di bidang Anda, kemudian ini bermanfaat bagi kaum muslimin. Apa yang kemudian bisa Anda berikan sebagai sumbangsih Anda kepada Islam dan kaum muslimin. Maka tentunya apabila ada niat ini dalam hati kita semua, Allah akan tolong kita. Dan juga bagi yang sudah berkeluarga, memiliki putra, kemudian memiliki istri ataupun suami, maka pemberian Allah ini tidak lain adalah
supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk melakukan ibadah yang tidak bisa dilakukan oleh orang yang belum menikah. Maka Anda bisa kemudian punya pahala mendidik anak kalau Anda punya anak. Anda dapat kesempatan pahala yang mengalir terus ketika Anda sudah meninggal dari anak soleh yang mendoakan Anda ketika Anda punya anak. Seorang istri punya kesempatan untuk kemudian mendapatkan kesempatan untuk kemudian diberikan pilihan untuk masuk surga dari pintu manapun ketika apa? Ketika punya suami. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, ya, siapapun kaum wanita yang kemudian dia mentaati suaminya, kemudian menjaga sholat 5 waktunya, kemudian menjaga puasa Ramadan dan juga menjaga kehormatan dirinya, maka niscaya nanti Allah Subhanahu wa taala akan katakan kepadanya, udkhuli al-jannah, silakan Anda masuk surga, min ayyi abwabin syi'ti, dari pintu manapun yang Anda inginkan. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak lain jenengan punya anak dan jenengan punya suami itu tidak lain adalah untuk bisa mengantarkan kita mendapatkan keridhaan dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi sekedar sarana. Ini satu hal yang mungkin perlu kita pahami baik-baik bagi teman-teman yang belum nikah ataupun kaum muslimah yang belum menikah. Ini sering terjadi ketika niat ngajinya itu adalah untuk bisa mendapatkan akhwat yang menurut dia soleh dan solehah dan berkualitas. Akhirnya dia niat menuntut ilmunya adalah untuk meningkatkan kualitas keikhwanannya. Bagi akhwat meningkatkan kualitas keakhwatannya supaya apa? Dapat pasangan hidup. Kemudian setelah sudah mendapatkan apa yang dia inginkan, kemudian kebanyakan yang terjadi setelah berkeluarga, sedikit demi sedikit taklim ditinggalkan. Kenapa? Kan sudah dapat yang saya inginkan. Yang ikhwan sudah dapat akhwatnya, yang akhwat sudah dapat ikhwannya. Seolah-olah ketika sudah mendapatkan ikhwan ataupun akhwat yang sesuai dengan kriterianya, itu kayaknya sudah masuk surga. Sudah aman, wah ini sudah dapat pasangan hidup. Maka fenomena seperti ini adalah sebuah fenomena yang harusnya tidak terjadi. Karena pasangan Anda itu tidak lain adalah sarana, wasilah supaya mengantarkan Anda dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan maksimal. Maka ketika menikah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan karunia kepada Anda berupa pasangan, dan itu insyaallah taala terbaik untuk Anda. Karena Anda telah melalui proses yang Anda usahakan supaya tidak terlepas dari koridor syariat. Ta'arufnya diusahakan dengan ta'aruf yang syar'i, kemudian nadhar dan yang lainnya diusahakan tidak ada penyimpangan di situ. Maka dengan berkeluarga, maka seorang suami memiliki pahala untuk kemudian menafkahi istri. Dan seorang istri dia memiliki pahala dengan dia memiliki suami, dengan dia patuh dan taat kepada suaminya dalam hal yang ma'ruf. Yang ini tidak bisa kemudian seorang dapatkan kecuali ketika dia sudah menikah. Maka pasangan hidup berupa suami ataupun istri tidak lain itu adalah sekedar sarana, bukan tujuan hidup. Kalau tujuan hidup Anda, tujuan Anda ngaji itu adalah supaya bisa menikahi ikhwan ataupun akhwat yang sesuai dengan kriteria Anda, maka sesungguhnya nanti yang Anda dapatkan sesuai dengan niat Anda. Ketika Anda sudah dapatkan apa yang Anda dapatkan, maka nanti semangat ngajinya luntur. Dan ini sering terjadi. Maka kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tundukkan semua ini untuk Anda supaya Anda gunakan ini untuk beribadah kepada Allah.
Karena tidak bisa dipungkiri bahwasanya Anda tidaklah akan mampu untuk hidup di dunia ini kecuali dengan sarana-sarana ini semua. Dan Anda tidak bisa kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa sholat kalau apa? Tidak pakai baju. Nggak bisa. Harus ada baju yang menutup aurat. Kita yang ada di Indonesia, secara umumnya orang tidak akan bisa haji dan umroh kecuali apa? Harus punya harta untuk kemudian kita jadikan